Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tahyar, peserta Diklat Cakamat Angkatan 1 tahun 2022, akan melakukan gelar karya yang akan dipresentasikan oleh salah seorang peserta workshop peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP HOT berorientasi TVET di MAN 1 Lombok Tengah. Mari kita sama-sama menyimak gelar karya ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah seorang peserta dalam pelatihan penyusunan RPP HOT berbasis TVET. Adapun manfaat dan kesimpulan yang saya dapat dari pelatihan ini adalah bisa mengetahui dan memahami tentang 10 prinsip penyusunan RPP HOT berorientasi TVET. Adapun 10 prinsip penyusunan RPP berorientasi TVET tersebut adalah: yang pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar, sikap spiritual, kemudian sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kedua adalah satu RPP dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kemudian RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, kemudian tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah berpusat pada peserta didik. Jadi maksudnya di sini adalah proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian yang kelima adalah berbasis konteks. Jadi di sini maksudnya adalah proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya atau lingkungan sekolah maupun madrasah sebagai sumber belajar. Kemudian yang keenam adalah berorientasi kekinian. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu harus berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Kemudian yang ketujuh adalah mengembangkan kemandirian belajar atau pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Kemudian yang kedelapan adalah memberikan umpan balik. Jadi memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Jadi dalam RPP ini memuat rancangan atau program pembelajaran umpan balik yang positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Kemudian yang kesembilan adalah memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar muatan yang ada dalam RPP yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI 1 sampai KI 4. Jadi di sini ada 5 aspek, ya. Pembelajaran tematik, kemudian keterpaduan, lintas mata pelajaran, kemudian lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi RPP yang disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Adapun materi yang kedua adalah tentang langkah-langkah penyusunan RPP HOT yang berorientasi TVET. Adapun langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, menuliskan identitas.
Jadi di sini berisi tentang mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, kemudian alokasi waktu. Yang kedua adalah menuliskan standar kompetensi. SK atau standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian yang keempat adalah menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Jadi indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran tersebut. Kemudian yang kelima adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian yang keenam adalah materi ajar. Materi ajar memuat tentang fakta, konsep, kemudian prinsip dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang ketujuh adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Kemudian yang kedelapan adalah menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan tadi. Kemudian yang kesembilan adalah penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Kemudian yang ke-10 adalah menentukan media, alat atau bahan atau sumber belajar. Jadi penentuan sumber belajar di sini didasarkan pada SK dan KD serta materi ajar, kemudian kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi demikian tadi ada 2 materi pelatihan yang saya dapatkan dalam penyusunan RPP Hot berorientasi TIPEK. Demikian yang dapat saya sampaikan dan alhamdulillah kami sebagai guru di MAN 1 Lombok Tengah telah melaksanakan apa yang sudah kami dapatkan dalam pelatihan penyusunan RPP Hot berorientasi TIPEK demi pengembangan kompetensi kami sendiri secara profesional dan kemajuan pendidikan khususnya di MAN 1 Lombok Tengah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bravo! Maju terus pendidikan nasional yang bermartabat dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.